Halo, hari ini saya akan coba berbagi seputar web programming, web design dan web programming di sini. Saya akan coba membuat sebuah slideshow dengan menggunakan plugin awal carousel. Jadi di sini kita akan coba menggunakan library jQuery, dari JavaScript ya, yaitu library jQuery. Terus kemudian nanti kita akan coba kombinasikan library tersebut dengan menggunakan PHP. Jadi di sini saya akan coba membuat sebuah slideshow di mana gambar-gambar yang ada di slideshow tersebut nanti kita coba ubah, tapi posisi merubahnya itu tidak kita rubah kodenya secara langsung, melainkan kita coba rubah hanya dengan melakukan upload file atau upload gambar nantinya. Ketika kita menambahkan gambar yang baru, maka secara otomatis di slideshow-nya juga akan ikut berubah nantinya. Kita coba saja langsung ya. Oke, jadi di sini teman-teman saya menggunakan editor Sublime. Saya coba persiapkan terlebih dahulu. Oke, terus kemudian tadi yang sudah saya singgung yaitu kita menggunakan plugin awal carousel ya. Kita pergi dulu ke situsnya awal carousel di sini. Nah, teman-teman nanti bisa searching saja awal carousel, lalu download terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa pada saat kita menggunakan sebuah plugin itu dibaca dulu dokumentasinya nanti. Di sini saya akan coba download terlebih dahulu. Oke. Nah, ini awal carousel saya sudah terdownload. Kemudian saya akan coba ekstrak dulu di sini. Awal carousel. Oke. Source-nya sudah kita dapatkan. Ini awal carousel kita. Kemudian karena nanti programming, jadi saya menempatkan filenya itu di XMPP. Teman-teman terlebih dahulu harus diinstal dulu ya XMPP-nya ya. Oke, XMPP, kemudian di htdoc di sini saya akan coba buat folder baru, misalnya slide show seperti ini. Kemudian saya coba paste di sini ya. Oke, awal carousel. Kayaknya namanya terlalu panjang di sini, nama file saya. Di sini saya coba rename saja. Awal carousel, cukup seperti ini, awal carousel. Lalu kemudian yang berikutnya akan kita lakukan adalah menarik project kita. Tarik ke workspace kita ya di sini ya, lembar kerja kita. Oke. Nah, ini dia. Awal carousel, dan buat satu buah file di sini saya akan coba buat nama filenya misalnya klik kanan save, jangan lupa index.php nanti. Seperti ini. Oke, index.php sudah terbuat. Lalu kemudian kita coba sedikit. Nice. Oke. XMPP-nya jangan lupa dinyalain terlebih dahulu ya. Kita coba nyalakan terlebih dahulu di sini. Jangan lupa karena programming, jadi kita membutuhkan XMPP nantinya. Oke, control panel saya aktifkan terlebih dahulu. Start untuk Apache-nya, kemudian MySQL-nya saya juga coba start di sini. Oke, perfect. Kemudian kita akses ya, localhost, kemudian slash dan slideshow. Mengingat direktori saya itu slideshow di sini. Oke, slideshow kosong, posisinya index ini halo. Kita coba save dulu, refresh, halo. Oke, sudah berhasil. Dan terlebih dahulu kita harus baca dulu dokumentasinya, cara penggunaan untuk awal carousel. Dan jangan lupa teman-teman gunakan yang versi standarnya dulu, basic. Di sana kita cari tahu dulu cara kerjanya si plugin ini, karena setiap plugin itu beda-beda dia. Jadi cari dulu yang paling mudah, misalnya yang ini aja ya, basic yang ini aja nih. Scroll ke bawah di sini
Saya coba scroll dulu settingannya di sini setup HTML, terus kemudian aktivasinya ini ya. Oke. Basicnya ini, dan kita cek dulu ya, saya apa saja nanti yang harus saya siapkan. Oke, saya cek dulu filenya. Filenya saya akan coba cek dulu. Index disk awal carousel. Nah, ini perkiraan di sini nih. File kita ada di disk, kemudian dokumentasi enggak. Oke, enggak ada lagi. Ini file-file ini enggak kita perlukan. Yang kita perlukan itu di disknya, di sini, di disk sini. Ini filenya. Biasanya ya di disknya di sini. Untuk file jQuery yang nanti akan kita pakai. Kita akan coba mulai di sini. Saya akan coba buat seperti ini ya, HTML, kemudian slideshow. Oke, slideshow seperti ini, save jangan lupa. Lalu berikutnya adalah teman-teman harus siapkan dulu ya untuk jQuery-nya ya. Untuk jQuery-nya itu silahkan pergi ke situs jQuery tentunya di sini. jQuery, jangan lupa download terlebih dahulu. Di sini saya akan coba download untuk jQuery versi 3.6.0. Lalu saya menggunakan yang kompresan aja deh. Ini, dan kita simpan ya. Kita coba simpan. Oke, ini file saya nih. Kita cek dulu mana nih. Ini dia nih. Oke, kita pindahkan ke dalam direktori kita, ke project kita. Nah, ini dia slideshow. Di sini buat folder baru. Saya akan coba buat folder baru JS untuk menyimpan file jQuery punya kita. Nah, ini filenya. Oke, awal carousel sudah. Nah, berikutnya yang akan saya lakukan adalah dicek terlebih dahulu. Jadi teman-teman di sini bisa mereferensi di situsnya ya. Saya coba klik dokumentasinya terlebih dahulu. Di sini dokumentasi. Jadi setiap kali kita menggunakan sebuah plugin, maka harus pelajari dulu teknik penggunaannya. Karena setiap plugin itu berbeda-beda. Di sini saya coba baca sekilas. Kita harus menyertakan CSS-nya, yaitu awal carousel .css, atau pakai yang minify atau yang pakai them di sini. Kemudian jangan lupa kita menyertakan jQuery nantinya, dan plugin jQuery-nya punya dia namanya adalah awal carousel tentunya, dan settingan untuk HTML-nya div class awal carousel, dan call the plugin aktivasinya, aktivatornya ini dia. Oke, saya coba praktekkan di sini. Yang pertama akan saya lakukan adalah ke jQuery-nya dulu ya. jQuery-nya dulu di sini. Fokus kita belum ke PHP dulu ya. Yang akan saya lakukan, jalan nggak sih ketika kita menggunakan plugin awal carousel ini. Saya akan coba buat seperti ini. Oke, script diikuti dengan tag penutup script, kemudian type teks JavaScript seperti ini. Oke, lalu kemudian di sini source-nya arahkan ke folder JS. Saya mau ngambil jQuery-nya, folder JS slash di sini, kemudian jQuery strip 3.6.0.min.js. Kemudian di running terlebih dahulu. Jadi kalau web design itu ini ya, kita melakukan pengecekannya di running seperti ini, klik kanan, kemudian view page source, kemudian ini diklik, terhubung nggak? Ini saya tanya sudah terhubung posisinya. Itu cara melakukan pengecekan ketika kita menggunakan JavaScript, link yang mengarah ke file eksternal, misalnya JavaScript ataupun CSS nantinya. Oke, ini library saya sudah terhubung. Kemudian jangan lupa kita coba pluginnya ya, plugin si awal carouselnya di sana.
Ini itu ada di disk. Oke. Ini saya pakai yang biasa awal carousel.js aja. Jadi saya masuk sekali ke direktorinya yaitu awal carousel. Di sini teman-teman di sini bisa perhatikan untuk penulisan si awal carouselnya itu menggunakan huruf kapital ya. Teman-teman harus ikuti juga gitu. Karena nanti kalau sudah di hosting itu case sensitifnya jalan. Oke, jadi jangan lupa kalau ribet di rename aja. Kemudian slash awal titik carousel seperti ini. Kita running dulu, kita akan coba sudah terhubung nggak kita ke awal carouselnya. Di sini kita kurang .js, kemudian refresh, klik kanan view page source, dan kita klik yang ini, perfect. Saya sudah terhubung. Dan berikutnya yang akan saya lakukan adalah kita coba menambahkan di HTML-nya. Kalau di basic demonya saya cek dulu ya HTML-nya seperti apa. Div class awal carousel awal them. Kemudian kalau yang di sini div class awal carousel. Mungkin saya akan coba gunakan yang ini aja. Div class awal carousel, dan untuk mendapatkan ini teman-teman tadi bisa diklik di dokumentasi di sini. Bisa diklik dokumentasi, setup your HTML, mungkin di sini saya akan coba copy aja. Nanti kalau nggak jalan, nanti kita coba sesuaikan dengan yang ini misalnya. Oke, di sini ada div class item, sementara kalau di sini tidak ada. Tapi kita coba dulu. Oke, di sini saya akan coba buat seperti berikut. Belajar membuat slide. Sebenarnya sih kurang tepat ya carousel, karena kalau slide itu posisi slide-nya itu yang ditampilkan biasanya hanya satu, gitu ya. Ataupun kalau dia posisinya ada banyak slide-nya, maka sedikit yang akan ditampilkan. Posisi gambarnya itu sedikit yang akan ditampilkan. Terus nggak seperti ini. Kalau carousel itu yang ditampilkan untuk objeknya atau gambarnya itu cukup banyak dia posisinya. Posisinya itu cukup banyak nah seperti ini maksud saya. Kalau slide itu biasanya dia hanya satu. Itu atau tren slide yang sekarang itu sedikit posisinya untuk diperlihatkan untuk slide yang sebelumnya atau sesudahnya. Gitu. Nah, kalau carousel dilihatin semua. Dan nanti bisa kita bisa kita batasi ya nanti ya. Oke, tadi saya sampai di belajar membuat slide. Lalu kemudian di sini saya akan coba running seperti berikut. Nah, di sini kita harus siapkan dulu untuk gambarnya. Jadi siapkan untuk gambarnya di sini, misalnya saya akan coba berikan folder asset slash seperti ini. Aset, di dalam folder atau direktori aset ini saya coba masukin beberapa gambar. Saya akan coba masukkan beberapa gambar tentunya. Oke, saya coba masukin 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah gambar saja. Saya coba paste di sini. Nah, seperti ini. Dan posisinya teman-teman ketika kita ingin menampilkan sebuah gambar atau kita memiliki sebuah file, namanya itu jangan terlalu panjang ya. Misalnya di sini saya akan coba rename saja pic 1, kemudian pic 2, lalu kemudian pic 3, kemudian pic 4 dan pic 5. Nah, seperti ini. Source-nya sudah saya coba buat. Lalu berikutnya yang akan kita lakukan adalah cek dulu ya. Di sini call the plugin di sini. Saya akan coba bandingkan dulu untuk yang basic demonya. 135 awal carousel, kalau di sini hanya seperti ini aja. Tapi kita coba dulu hasilnya jalan nggak. Copy, kemudian saya coba pemanggilannya saya coba taruh di posisinya di sini untuk aktivasinya. Oke. Kita enter dulu dan paste.
Nah, shift tab. Oke, awal carousel. HTML-nya kita belum ya, HTML-nya lupa di copy HTML-nya. Nah, HTML-nya dibuat dulu. Misalnya ini. Untuk HTML-nya saya akan coba buat seperti ini. Oke, div class awal carousel your content. Ini posisinya running nggak sih kalau kita jalankan? Untuk slideshow saya ini. Kita udah jalan posisinya. Hanya belum dilakukan styling posisinya. Hanya kita belum lakukan styling. Yaitu untuk CSS-nya. CSS-nya itu harus dong. CSS-nya harus. Posisinya CSS-nya ya. Ini dia. Tunggu, ini dia nih. Oke. Awal carousel.css nantinya. Kita cari dulu awal carousel, kemudian this, kemudian asset, mungkin kita cek dulu. Dia di asset ya, teman-teman ya. Dia posisinya di asset. Jadi CSS-nya saya coba tempatkan di paling atas di sini. Link. Oke. Seperti ini, kemudian arahkan ke awal carousel this asset, this, kemudian asset, kemudian saya akan coba ya gunakan yang biasa, awal carousel.css, awal carousel.css. Nah, posisinya ini apabila saya jalankan hasilnya seperti berikut. Kita cek dulu. Klik kanan view page source. File not found ya. Sebentar. Awal carouselnya diperbaiki dulu itu. Awal carouselnya. Nggak kebaca saya. Ini kan foldernya harus dipanggil dulu. Nah, seperti ini. Harusnya di sini terpanggil ya seperti ini ya tuh. Dia terbaca otomatis nih. Tuh, di sini kan. Nah, ini dia seperti ini. Dan ini bisa kita masukin gambar ya nanti teman-teman ya. Saya coba masukin gambar misalnya di sini. Tentu dengan gambar punya kita ya yang di sini ya. Oke, aset saya sudah coba buat. Nah, di sini image source, lalu kemudian arahkan ke aset /pic1.jpg. Dan hasil yang kita dapati ya adalah seperti berikut. Refresh. Oke. Nah, ini saya sudah terbentuk seperti ini. Tinggal dicoba untuk memasukkan gambar yang berbeda nantinya. Oke, di sini saya akan coba buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 di sini. 2, 3, 4, 5. Save dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini bisa bergeser ya, teman-teman ya. Tuh, nanti di sini bisa bergeser. Nah, sekarang kita akan coba gambar yang ada di sini itu dia menyesuaikan dengan gambar yang nanti akan kita upload posisinya. Baik, saya coba lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan coba memberikan perintah PHP-nya deh. Sepertinya di sini saya akan coba menampilkan sebuah data, terus kemudian inputan ya nanti ya di sini ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Oke.
Kayaknya saya coba berikan di sini aja di bawahnya. Misalnya seperti berikut H4. Di sini saya akan coba perlihatkan tampil data seperti ini. Terus kemudian di sini saya akan coba buat table border 1, head, body. Jadi kita bikin tampilan datanya dulu nih. Tampilan datanya dulu. Head, body, kemudian td supaya nanti teman-teman belajarnya mudah. Saya akan coba kasih saja nomor, kemudian di sini saya akan coba buat keterangan. Jadi nama file yang diupload nanti nomor, keterangan, kemudian cukup seperti ini. Kalau mau ID nantinya bisa kita coba tambahkan nanti ya. Kalau teman-teman mau menampilkan ID, sebenarnya kalau ID itu boleh ditampilkan, boleh enggak ketika kita membuat sebuah web aplikasi. Nah, seperti ini saya akan coba buat ID. Jadi ID bukan nomor urut ya. ID itu bukan nomor urut di sini. Nomor urutnya kita sudah ada nomor di sana tuh. Ini table datanya saya akan coba nomornya 1. Kemudian ID-nya saya di sini coba berikan misalnya ID-nya itu 5 dan keterangannya di sini saya akan coba buatkan misalnya nanti di sini gambar mobil.jpg dan seterusnya. Gambar mobil dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Kita coba refresh. Nah, seperti ini tampil data. Sekali lagi, data yang ada di sini gambar nanti kan, gambar yang nantinya kita upload untuk ditampilkan di bagian ini, di slideshow punya kita di sini. Oke, di sini saya coba tambahkan untuk aksinya, tambah ya. Untuk aksinya kita coba tambahkan seperti berikut. th aksi misalnya. Di sini saya coba tambahkan untuk fill-nya yaitu tambah. Tapi kalau seperti ini nanti banyak tulisan tambahnya, tambah plus banyak list tambahnya. Jadi sebentar, ini saya hapus saja. Oke, refresh. Di sini aja saya coba tambahkan link. Ahref seperti ini. Buat file baru, nanti misalnya filenya itu kita coba arahkan ke input data misalnya di sini. Klik kanan new file, save input data php. Nah, seperti ini. Oke. Arahkan ya ke input data php. Di sini saya akan coba buat sesederhana mungkin. Jadi teman-teman nanti bisa mencontohnya ya, terus kemudian mempelajarinya, alur kerjanya itu seperti apa. Input data seperti ini. Input data tentunya saya akan coba bangun dulu untuk untuk doc type-nya dan desain form inputannya. Input data kita coba buat seperti berikut. H4 tambah data. Tambah data di sini kita hanya mengupload file nantinya, mengupload file. Jadi tetap kita gunakan form seperti ini. Label. Misalnya di sini saya akan coba buat unggah data. Teman-teman di sini mengunggahnya gambar nanti ya. Terus ya gambar di sini saya nggak akan coba
membuat sebuah parameter, nanti tentunya akan semakin panjang apabila saya menambahkan parameter. Misalnya, maksud saya adalah ketika file yang diupload itu gambar saja atau nggak boleh ada yang lain. Maksudnya hanya .jpeg atau png atau gif. Itu teman-teman perlu melakukan penambahan lagi nanti. Yang terpenting adalah sekarang teman-teman bisa nggak sih ngubah gambar slideshow-nya itu dari sini. Input type file, name-nya di sini saya akan coba buat name fileku seperti ini. Dan kemudian di sini saya akan coba buatkan input type submit, lalu kemudian name send, dan value-nya save, misalnya seperti ini. Dan untuk resetnya input type reset name cancel, lalu value-nya di sini cancel. Clear. Oke. Save, dan aksinya di sini kita coba action, dan metode pengirimannya nanti post. Aksinya nanti kita akan coba ulas. Kita coba running dulu hasil yang kita dapati seperti apa. Ketika saya klik tambah data, nanti hasilnya akan diarahkan ke file kita, yaitu input data nantinya di sini. Nih, slideshow. Ini landing page awal, jadi index itu kan nggak perlu kita tuliskan index.php.html. Tambah data, klik. Oke, nanti seperti ini. Choose file. Kemudian kita akan coba mengupload data, formatnya tentunya gambar. Sekali lagi gambar. Baru setelah itu nanti kita lihat hasilnya langsung kembali lagi ke halaman ini. Gitu, di halaman indeksnya. Sepertinya di sini saya akan coba tambahkan back dulu deh di sini link. Biar bisa balik ya nanti ya. Kita backnya nggak melalui browser, melainkan link yang ada di sini. Ahref. Di sini saya akan coba arahkan kembali. Nah, seperti ini. Sedikit saya lakukan styling. Ahref, kita kembali ke index. Oke. Sebentar. Kita terlalu jauh ternyata. Kembalinya input data index.php. Kita coba back. Nah, ini ya. Nah, nih. Index.php kembali. Di sini saya nggak menuliskan indeks karena indeks itu kan langsung terbaca secara otomatis. Atau teman-teman boleh seperti ini, silahkan, nggak masalah. Nah, seperti ini juga boleh. Tuh, sama saja. Oke, sip, back, perfect. Sekarang yang akan saya lakukan, kita buat file processingnya ya, yaitu ketika kita sudah lakukan submit, maka akan diarahkan ke file prosesnya, yaitu kita buat file baru, namanya adalah insert data. Nah, seperti ini, insert data .php, kemudian kita save di sini. Oke, kemudian arahkan dari input ini ke insert data.php. Kemudian karena ini kita menggunakan database, teman-teman harus buat dulu untuk database-nya untuk menyimpan file yang nanti akan kita upload. Di sini saya akan coba buat database-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan coba buka localhost. Kemudian buat database baru ya, Jadi biar benar-benar bersih dari awal lah kita. Saya buat database baru, namanya misalnya db_slide.
db_slide. Nah, seperti ini. Supaya saya nyarinya gampang, di sini saya buatkan namanya db_slide di sini, prefixnya ya, biar saya nyarinya gampang. Oke, nama tabelnya tbl underscore misalnya slide. Bebas teman-teman namanya apa terserah. Number of field-nya nanti saya 4 saja. Tapi kita nggak banyak, jangan banyak-banyak juga ya. Sesuaikan nanti. ID misalnya slide di sini. Terus kemudian set 5 saja. Setting auto increment-nya nanti teman-teman bisa geser ke kanan. AI-nya checklist, jangan lupa set primary key. Hati-hati, ini harus di set. Kalau nggak muncul seperti ini, nggak nongol nanti ya, klik di sini. Nggak muncul, klik go. Nah, ini terset primary key-nya. Kemudian di sini saya akan coba buat nama file. Nah, seperti ini, nama file. Kemudian di sini saya akan berikan varchar dan namanya 100 saja. Kayaknya cukup ya, seperti ini ya. Jadi ID-nya ini untuk ID file nanti yang terupload. Kemudian nama file ini adalah file atau judul yang nantinya nama file yang nantinya itu diupload ya. Dan saya akan coba save di sini posisinya varchar, jadi nggak akan di setting ya. Untuk auto increment-nya teman-teman nggak perlu setting, cukup satu field yang tadi aja di slide. Kemudian jangan lupa di save. Klik di sini browse. Kosong ID slide nama file. Oke. Ini strukturnya browse. Kita coba lanjutkan di sini. Insert datanya kita coba mulai ya. Oke, PHP. Oke. Kalau teman-teman murni file proses nggak perlu pakai sintaks penutup PHP, nggak apa-apa. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman harus buatkan database terlebih dahulu, kemudian lakukan koneksi ya. Di sini saya coba buat file terpisah, new file, namanya adalah koneksi.php. Saya kira teman-teman cukup sudah memahami cara buat file koneksi dengan menggunakan MySQLi tentunya. Di sini tentukan dulu servernya, kemudian ini usernya yang nanti akan dipakai, dan kemudian adalah passwordnya, apakah web server kita menggunakan password atau enggak, dan ini adalah database-nya yang nanti akan kita gunakan. Oke, sekarang server itu karena saya menggunakan localhost, maka di sini saya cukup menuliskan localhost. Kemudian usernya, pada saat saya melakukan instalasi web server, saya menggunakan XMPP. Secara default ini isinya adalah root dan passwordnya kosong. Database-nya tadi database yang baru saja kita buat, yaitu db_slide. Nah, database di sini terserah teman-teman. Kita lihat database-nya. Saya tadi itu ini db_slide. db_slide. Hati-hati, bukan tbl ya, tapi database-nya dulu. Bank datanya dulu kita coba. Lalu kemudian yang akan saya lakukan adalah kita buat koneksinya. Sengaja di sini variabelnya connect, nama file saya koneksi, biar teman-teman tahu nanti perbedaannya. Variabel-variabel di atas itu sudah kita coba deklarasikan, sekarang tinggal menjalankannya untuk melakukan koneksi. MySQL connect, variabelnya dimasukkan satu-satu di sini, ke sini. Langsung saja $server, spasi $user nih, spasi $pass, enter, spasi dan $database. Nah, seperti ini. Oke. Dan saya nggak coba melakukan pengecekan sudah terhubung atau belum. Teman-teman bisa menggunakan if. Kalau sudah terhubung akan munculkan perintah sukses, kalau gagal akan menampilkan pesan error. Dan ini saya akan coba langsung jalankan ya. Hasilnya
tentunya tidak akan muncul apapun untuk file koneksi ini, teman-teman kalau mau coba. Gitu. Kalau ada error dia kelihatan ya. Oke, saya coba akses slide show, kemudian koneksi titik PHP. Ini kemungkinan berhasil di sini. Oke, jadi teman-teman bisa menambahkan if nanti di sini. Cuma saat ini saya enggak, langsung saja. Ketika file koneksi ini sudah kita buat, bisa di-include di sini. Include nama filenya. Ini koneksi titik PHP seperti ini. Nah, oke. Dan untuk file yang di-upload, hati-hati. Di input data kita yang ini tambahkan eng type seperti ini, multi-part form data. Oke, seperti ini. Dan teman-teman di sini ketika membuat sebuah fitur upload bisa ditambahkan membuat folder terlebih dahulu ya nanti ya di project kita, buat folder baru. Sebenarnya tadi ya saya mau ambil dari aset di sini, mengingat file-file gambar kita ada di sana. Oke, ternyata setelah saya pikir-pikir, saya coba buat folder baru saja biar teman-teman belajarnya itu mudah. Nih, saya di sini buat folder baru, klik kanan new folder. Atau langsung dari Explorer-nya aja. Misalnya di sini. Slideshow. Nah, ini teman-teman bisa buat folder baru. Misalnya hasil upload seperti ini. Tuh. Oke. Saya sudah buat folder baru nih, hasil upload. Tempat di mana kita menyimpan file hasil uploadan kita. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Oke. $_files seperti ini. Dan kolom yang sebelah sini di kurung siku di sana, kita akan coba berikan nama formnya. Nama formnya apa di sini? Name fileku akan disend ke insert data menggunakan method post, terus kemudian ada atribut ini, type multi-part form data, supaya fitur file upload kita itu jalan, supaya si web browser itu tahu ada file dari luar untuk dibawa, untuk diolah dan dibawa untuk disimpan ke dalam database nantinya. Kalau enggak, si web browser itu enggak mengenali ada sebuah file dari luar yang nanti akan diupload, itu nggak dikenali gitu. Jadi type ini penting banget. Insert data di sini saya akan coba fileku ya. Jadi ini fileku di sini, kita cek dulu. Nih. Oke, dan sebelah sini name. Bungkus ke dalam variabel misalnya di sini adalah $nama file seperti ini. Oke, 1. Kemudian saya coba lanjutkan lagi file seperti ini. Yang sebelah sini adalah fileku. Kemudian nama form kita ya, jangan lupa ini tmp name. Ini pembahasan ada di penggunaan upload itu sendiri. Untuk name yang sebelah sini memang sudah baku, dan ada beberapa lagi yang memang saya nggak akan coba di sini. Saya cukup menggunakan ini saja. Nah, terkait upload ini memang ada berapa ya, seperti caranya kita membatasi, baik itu ukuran terus jenis file yang diupload, itu kan nggak hanya seperti ini aja. Ini lokasi file sementara. Nah, ini dia. Nanti teman-teman bisa coba buka lagi untuk pembahasan terkait upload ini. Terus di sini kita akan coba tentukan lokasi tujuan, tempat di mana file akan disimpan. Nah, ini dia. Di sini tadi sudah kita buatkan folder ya, hasil upload nih. Ini kan hasil upload. Jadi seperti berikut. Misalnya nanti seperti ini, hasil upload / di sini ini pemandangan.jpg. Nah,
bungkus dia ke dalam variabel $directory misalnya seperti ini. Nah, di sini kan dia berubah-ubah posisinya. Misalnya nanti ada bola .jpg, kemudian ada mobil.jpg, itu kan. Dia dinamis di sini, maka nggak bisa kalau kita tulis statis seperti ini, teman-teman harus menggunakan variabel yang ini, $nama file, masukin. Nah, seperti ini, tuh. Kemudian berikutnya adalah pindahkan, moving ya. Kita pindahkan, saya ketik seperti ini. Di editor Sublime sudah disuggest, diprediksi, kita disarankan. Nah, itu dia, dapat saran. Diprediksi, move uploaded file, saya enter. Oke, file name-nya adalah, ini terkait dengan file sementara yang dia tersimpan di directory atau folder temporary. Nah, ini teman-teman bisa coba buka file upload ya, latihan yang kemarin. Ini saya push. Kemudian ini $file sementara. Kita cari dulu destinasinya, lokasi tujuan, yaitu dir. Nah, jadi kita tuh bisa menyederhanakan ya dengan buat sebuah variabel untuk dideklarasikan terlebih dahulu, kemudian nanti dipanggil gitu. Oke, ini sebenarnya bisa langsung ditaruh di sini, taruh ditempatkan. Cuma di sini saya akan coba dia bungkus ke dalam $directory supaya ringkes gitu nantinya, nggak pusing karena soalnya kita native. Ini cukup seperti ini. Dan untuk query SQL-nya, $SQL sama dengan MySQL insert ya, insert into nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya kita coba lihat di sini. Nama tabelnya adalah tbl_slide. Kemudian di sini saya akan coba masukin field-nya, kolomnya. Jadi kalau sudah auto increment, kita nggak perlu menambahkan ID slide-nya. Tadi kan kita ada 2 kolom nih, ID slide sama nama. Cukup nama underscore file-nya aja. Gitu, nama underscore file. Ternyata sama ya variabel saya ya. $nama file sama nama kolomnya. Hati-hati, ini sebenarnya nggak ada korelasi. Ini harus sama dengan yang ada di sini, nama form kita, nama kolom kita. Oke, kebetulan aja namanya sama saya. Values di sini, yaitu masukkan $nama file dari atas, $nama file seperti ini. Oke, dan eksekusi dengan menggunakan perintah MySQL query seperti ini. Kemudian buka dulu pintunya, koneksinya ini ada di koneksi nih. Bukain dulu pintunya, baru suruh masuk si filenya $SQL seperti ini. Dan kalau terjadi error, teman-teman harus memberikan perintah or die di sini MySQL_error. Oke, $connect supaya errornya lebih detail. Finish seperti ini. Untuk redirectnya di sini saya menggunakan redirect versi. Oke lah, saya coba versi JavaScript deh. If biar lebih menarik tentunya, else seperti ini. If $query di sini true atau nilainya itu success. Kalau di sini nanti kita akan coba die MySQL_error seperti ini, $connect. Sebenarnya saya ngambil dari sini. Oke. Nah, ini. Di sini saya coba. Teman-teman bisa menggunakan redirect versi PHP juga boleh, silahkan nanti. Ini saya menggunakan JavaScript biar kelihatan menarik. Oke, script. Kemudian type-nya di sini saya coba masukin type sama dengan teks JavaScript. Kemudian alertnya, pop-up alertnya saya coba gunakan success insert seperti ini. Lalu saya coba perintahkan web browser untuk meredirect halaman meta http equif sama dengan
refresh tentunya. Kemudian konten, kita coba berikan jeda 1 detik dan URL baru diarahkan ke halaman apa? Ke halaman indeks di sini ya. Itu index.php. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Kita coba. Dan biasanya kalau XMPP itu membatasi file yang bisa ditampung sama dia itu kalau nggak salah 2 MB. Cuma nggak tahu XMPP yang sekarang itu bisa lebih. Saran saya siapin dulu aja file di bawah 2 MB gitu, karena setahu saya dia itu hanya 2 MB. 2 MB ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin bisa lebih. Intinya jangan di atas 2 MB dulu. Kalau bisa lebih ya silahkan aja gitu. 2 MB atau 8 deh kalau nggak salah. Coba aja deh nanti. Oke, ini saya coba lanjutkan. Kita tes ya. Di sini saya masih kosong. Ini tabel saya, XMPP saya agak sedikit berantakan. Just file, kemudian saya coba mengupload. Misalnya gambar ini, mobil ini. Oke, 500, save. Oke, sukses terdata. Nah, berhasil teman-teman ya di sini ya. Masuk ya. Ini, cek di database di sini, browse. Perfect. Nah, ini. Oke. Ini kolom saya ketukar teman-teman ya. Kolom desain ini saya nih kayaknya. Oke lah. Ini harusnya edit copy delete ini ada di sisi sebelah sini. Bisa nggak dirubah nih? Ini harusnya bisa nih. Ini harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Oke, saya berhasil ya di sini ya, ada file baru di sini kan. Nah, ini dia hasil upload saya, nih dia. Hyundai. Oke. Sekarang kita tinggal menampilkan. Kita tinggal tampilin dulu di sini. Di indeksnya dulu. Ini di sini saya akan coba looping dan saya coba limit nanti biar nggak panjang ke bawah. Kita lakukan looping data, baru setelah itu kita coba tampilkan di sini. Biar nanti teman-teman paham. Yang akan saya lakukan adalah mencoba menampilkan data secara dinamis, tapi di tabelnya dulu ya. Saya nggak ke slide-nya dulu. Nih, yang ini nih. Oke, yang di sini. Tampil data. Oke, di sini saya akan coba buat seperti ini. PHP. Lagi-lagi ketika kita berkaitan dengan database selalu include koneksi terlebih dahulu. Koneksi titik PHP, kemudian lakukan perintah query SQL untuk menampilkan data. Jadi query-query SQL itu penting teman-teman ya untuk teman-teman pelajari nanti. Ketika bahasa pemrogramannya itu bukan PHP, SQL bakalan tetap terpakai dia. Select bintang from tabel slide tadi. Kemudian saya akan coba tambahkan ya, saya akan coba tambahkan order by biar data yang terakhir kali saya insert itu berada di atas baris pertama. Order by ini ID underscore slide descending. Oke, dollar query sama dengan mysqli underscore query, kemudian dollar connect. Buka dulu pintunya lalu masukin datanya. Nah, seperti ini. Ordai, lalu kemudian mysqli underscore error dollar connect. Seperti ini. Oke. Dan berikutnya kita coba lakukan looping data dengan menggunakan while. Seperti berikut while. Oke. Nah, seperti ini. Dollar data sama dengan dollar data ini variabel baru ya. Saya bikin variabel baru dollar data. mysqli fetch, kalau narik data dari database ke depan itu fetch. Kita fetch ada berapa? Di sini saya menggunakan array. Terus query dan si echo-nya ini nanti di sini si tr yang ada di sini masukin di sini. Gitu.
Oke, di sini kita coba echo seperti ini, masukin. Jadi ada, kalau natif ini teknik untuk menampilkan atau menuliskan sebuah script PHP itu bervariasi tergantung gaya penulisan si programmernya, tapi tujuannya sama gitu. Konsepnya itu nggak terlalu berbeda antara programmer yang satu dengan programmer yang lain. Kita cut ya, cut, tempatkan di sini, paste. Oke, terus tab, save. Oke, ini kita coba gambar mobil, refresh. Dan saya coba tambah data lagi ya, choose file, kemudian saya mengupload data, misalnya ini McLaren, save, oke, sukses insert. Dan ini ada dua data, tapi sifatnya statis. Oke, nama filenya statis, tapi datanya kehitung sudah dinamis nih. Karena di database saya ada dua, klik browse di sini, tuh. Dia ada dua di sini, gitu. ID pertama, ID kedua dengan dua buah data yang berbeda. Kita sudah berhasil. Persoalannya adalah kenapa datanya itu belum statis untuk nama, katakanlah. Kenapa masih seperti ini gambar mobil? Karena masih kita hardcode ya teman-teman ya. Di sini belum kita deklarasikan. Nah di sini kita coba buat dulu $data nih, tuh. Kita buat seperti ini dan nama underscore file, bungkus ke dalam variabel, misalnya di sini nm, untuk kita cetak di sini. Nah ini dia nih, di sini $nm. Kemudian untuk ID-nya, ID ini sebenarnya nggak perlu ya, cuma untuk belajar ID underscore slide. Oke, $data di sini ID underscore slide. Oke, di sini kita coba bungkus $ID. Nah, kita masukin di sini $ID. Terus nomor urutnya kayaknya perlu diperbaiki dulu untuk nomor urut. Oke, nomor urutnya saya tulis 12. Buatin dulu di sini $nomor. Oke, di sini $nomor. Kemudian lakukan penambahan sebanyak 1. Nah, seperti ini. Nomor. Hasilnya harusnya nomornya 12. Nah, ini dia 12. Nah, seperti ini. Kayaknya di sini saya mau kasih ini ya, gambar ya. Kita kasih gambar. Filenya nomor ID keterangan. Teman-teman bisa tambahkan kolom lagi ya. TH di sini. Ini gambarnya. Di sini TD. Nah, TD seperti ini. Di sini nanti gambar kita misalnya seperti berikut, image source di dalam PHP. Kalau sudah ada petik 2 di echo ini, maka di sini nggak akan bisa petik 2 ya. Akan menyebabkan error teman-teman ya. Posisinya tuh error. Jadi kita harus gunakan petik 1 atau gunakan backslash. Tapi ribet backslash. Petik 1 aja. Nah, ini dia. Oke, dan arahkan ya ke hasil upload di sini, hasil upload / kemudian $nm, nama kita nih yang ini. Oke. Atur ketinggiannya, headnya saya kasih 100, ini widthnya kemudian 100. Save. Hasil yang kita dapati seperti berikut. Perfect. Nah ini seperti ini. Kemudian ya sudah seperti ini. Tinggal nanti terus dia akan selalu bertambah. Kalau nggak teman-teman limit, ini kalau kita nambahin data bakalan terus ditampilkan. Bisa di limit ini gitu. Oke, kita berhasil. Sekarang slide-nya. Sebenarnya caranya itu sama ya. Kita tinggal coba tarik aja. Caranya kita fetch sama seperti yang tadi. Jadi teman-teman harus pahami dulu untuk menampilkan data dari database, nge-fetch-nya itu. Baru deh teman-teman bisa kerjakan ini. Nih, kita coba ya. Sama persis.
Dan memang harus nguasain dulu sih konsepnya di sini. Nih misalnya kan di sini posisinya. Oke, buatin dulu aja si PHP-nya itu di sini. Nah, seperti ini. Oke, include. Oke. Sebentar, biar gampang ya, biar gampang. Jangan di sini. Nih, di sini. Di bawah awal carouselnya. Memang kalau kita ngelooping atau nge-fetch data untuk ditampilkan dalam berupa tabel sih nggak terlalu sulit. Yang sulit ya memang yang model-model seperti ini, elemen atau div itu agak-agak ribet. Posisinya itu harus tepat. Katakanlah posisi yang mau kita lakukan perulangan adalah datanya, maksud saya itu yang diambil dari database secara dinamis adalah di sini misalnya, div ini. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Ini kan div ini kalau saya hapus, sisa 1 nih. Gambarnya kan sisa 1 posisinya. Nah ini kan, sisa 1 ini kan. Gitu. Dari sana kita bisa menyimpulkan, oh ini nih yang harus kita looping nih. Posisinya ya hati-hati, kita salah looping, gak akan jalan nanti. Atau berantakan. Oke, kita berhasil looping tapi berantakan. Kita coba. Ini saya hapus. Sisakan 1 aja. Save. Refresh. Nah, seperti ini. Oke, terus kita udah tahu nih patokannya. Ini yang kita jadikan acuan. Jadi memang kalau kita belajar web programming ya. Web development itu teman-teman harus tahu gitu caranya membaca perintah-perintah HTML itu harus tahu. Karena posisinya kalau menemukan hal seperti ini kan, perintah-perintahnya ini kan kalau desain udah pasti HTML CSS. Include koneksi .php. Oke. Kemudian di sini saya akan coba buat $SQL-nya sama dengan select bintang from TBL slide order by ID underscore slide. Nah seperti ini. Oke, dan kemudian $query sama dengan MySQL query $connect, $SQL or die MySQL underscore error. Seperti ini. Lakukan perulangan while seperti ini. Oke, di sini. Saya coba gunakan teknik seperti ini. Oke, saya nggak akan mendeklarasikan variabel nanti ya. MySQL underscore fetch array $query seperti ini. Dan div yang ini kita masukin ke sini nanti. Nah, oke, untuk saat ini saya nggak pakai teknik echo. Ini akan menyebabkan error karena ini kan ini kan script HTML. Kenapa dia nyisip di PHP? Yang ada error kalau purple kayak gini, biasa kalau di Sublime error dia. Tuh, line 28 posisinya. Di sini. Jadi ini harus ditutup di sini. Seperti ini. Terus sintaks pembukanya. Ini harus teliti teman-teman. Ini harus spasi. Oke. Save dan kembali normal. Perfect. Nah ini. Tinggal gambarnya ini dijadiin dinamis gambarnya. Bukan aset, melainkan ke hasil upload / kemudian sintaks PHP-nya ya. PHP echo $data. Oke, saya gunakan petik 1. Ini diambil dari nama kolom yang ada di database untuk gambar.
nama underscore file. Nah, seperti ini. Running. Sebenarnya di sini nggak ada titik koma, nggak apa-apa, tapi sebaiknya dikasih sih. Nggak pun nggak masalah. Kebiasaan. Ini dia. Oke. Oh, ternyata dia dari sini ya, ternyata ya. Ini yang pertama, ini yang kali pertama. Saya coba tambah data dulu ya. Padahal udah saya order di sini. Order by ID slide descending. Ketinggalan. Nah, harusnya yang merah duluan. Oke. Kita coba melakukan penambahan data. Saya mengupload data saya, misalnya gambar McLaren warna kuning, save. Oke, dan kita lihat. Perfect. Oke. Baik. Itu dia teman-teman ya. Di sini memang agak sedikit membingungkan. Kenapa saya menggunakan teknik seperti ini, tidak menggunakan echo. Di sini kalau pakai echo nanti banyak perubahan teknik penulisannya juga, petik-petiknya ini kita terkendala karena di sana ada tag HTML juga, ada bercampur lah. Jadi kita gunakan teknik penulisan seperti ini atau pakai if juga bisa. Dan ini yang biasa saya lakukan gitu. Dan untuk plugin jQuery ini kebetulan mudah, untuk pluginnya nggak terlalu sulit. Untuk teknik penulisan pluginnya apa? Untuk bagaimana cara kita membuat dinamis tergantung si pluginnya gitu. Nanti kalau penulisan pluginnya itu sudah cukup kompleks, ya tentu kita olah lagi gitu, kita pelajari dulu tata letaknya si tag HTML itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi semoga ini membantu teman-teman yang sedang belajar bagaimana caranya membuat sebuah slide yang dinamis nantinya. Perihalnya untuk apa, kebutuhannya untuk apa ya, silakan nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan keperluan. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Dadah.